Nah, saya ketika baca buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis Robert Kiyosaki gitu, ada satu kata-kata yang saya selalu terkenang, yaitu ternyata sekarang Robert Kiyosaki bilang, Orang sibuk, orang kerja keras, bisa jadi dia adalah orang paling malas dunia. waduh. Orang paling sibuk kemungkinan adalah orang paling malas di dunia. Nah, saya ketika baca buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis Robert Kiyosaki gitu, ada satu kata-kata yang saya selalu terkenang, yaitu orang sibuk sering merupakan orang paling malas, teman-teman. Awalnya kan saya kaget, karena dari kecil saya kan langsung dikasih tahu orang tua saya, harus kerja keras, harus rajin, harus sibuk, jangan malas, gitu ya. Ternyata sekarang Robert Kiyosaki bilang, Orang sibuk, orang kerja keras, bisa jadi dia adalah orang paling malas dunia. kenapa? Karena malas berpikir, teman-teman. Kerja keras bagus, ya toh? Tapi selain kerja keras, kita mesti juga harus berpikir keras, teman-teman. Caranya gimana ya? Jangan terus ngomong-ngomong langsung, Nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Pokoknya caranya harus gini, manual. Dari dulu orang tua saya mengajarkan seperti ini. Nggak ada cara baru lagi. waduh. Yang lain sudah ngomong AI, kita masih ngomong zaman dulu ya. Kita harus pelajarin caranya gimana. Bisa lebih cepat, lebih efisien, lebih menguntungkan. Seluruh hal di dunia itu tidak ada yang tidak mungkin, ya toh. Ketika saya ngomong properti, income lebih besar dari angsuran. Banyak orang yang, Mana bisa kalau kayak gitu? Semua orang pasti mau invest properti. enggak tuh, saya udah jelasin berkali-kali juga. Masih banyak orang yang nganggep, Nggak bisa. Ya kita harus kerja keras untuk bisa menghasilkan properti, untuk bisa nyicil properti. lah, saya mah kalau bisa biar propertinya yang nyicil sendiri. Kok enak ya, saya kerja keras, dia nganggur-nganggur. Dia yang harus kerja keras, kita yang nganggur-nganggur. Contoh orang yang kerja keras, padahal sebenarnya dia adalah orang paling malas dunia. Wow, manual. Di kantor saya udah ubah ya. Dulu kan kita punya di bawah itu ada buku tamu ya, buku tamu, semua orang nulis buku tamu di situ, terus datanya kita input, karena kita perlu tahu pelamar, ini buku pelamar kerja itu loh. Nah, orang nulis di situ, terus kita input tiap hari gitu ya, kan banyak yang lamar kerja. Nah, kemudian kita bisa, teman-teman, meneruskan cara itu bisa. Orang nulis di kertas, kemudian kita input, tiap hari sibuk nginputin terus. Kalau yang datang pelamar kerja 100 orang, ya diinput 100 terus. Padahal banyak sekali kan inputannya. Sampai suatu hari kita berpikir, cara ini nggak bisa. Kita perlu cara yang lebih cepat. Teman-teman ada ide nggak? Caranya gimana? Supaya kita nggak perlu nginput lagi. Capek kan nginput, ngelembur, nginputin data-datanya orang. Nah, akhirnya di bawah kita kasih komputer, PC. Walaupun cuman komputer kecil gitu aja ya, sederhana. Tapi orang bisa nginput sendiri-sendiri. Bahkan bisa foto langsung di situ. Ada webcamnya. Sehingga datanya orang suruh nginput sendiri-sendiri, kita udah lengkap data mereka. Kemungkinan kecil salah ketik, karena mereka sendiri yang ngetik, dan kita juga bisa ngukur kecepatan mesin ngetiknya gimana dia, kecepatan ngetiknya gimana dia. Jadi kan kalau yang ngetiknya cepet, oh ini berarti sudah jago ngetik nih, maksudnya kecepatan input cepet ya toh. Plus kita nggak perlu ribet-ribet lagi nginput lagi ya toh. Jadi langsung data itu bisa diolah. Nah itu salah satu cara kita tidak boleh bekerja keras tanpa berpikir. Kerja keras bagus, teman-teman, menurut saya kerja keras bagus. Tapi jangan lupa kita juga harus berpikir keras. Otak harus lebih dominan daripada otot, ya teman-teman ya. Dan ini bagus juga untuk teman-teman yang masih muda ya. Kalau masih muda, staff pertama masuk kerja itu memang biasa ngandalin otot. Ya mungkin bisa dibilang 75% otot, 25% otak ya. Nah lama-lama ketika naik jadi supervisor, manajer gitu ya, mungkin 50% otak, 50% otot. Nah, ketika nanti jadi direktur, harus 75% otak, 25% otot. Kalau direktur, tapi semua masih dikerjakan sendiri, direktur merangkap manajer, merangkap staff, wah itu contoh bekerja keras ya teman-teman ya. Nggak apa-apa sih, tetap bagus sih, daripada nggak bekerja keras, nganggur-nganggur ya.
bekerja keras masih bagus, tapi akan jauh lebih bagus lagi kita berpikir keras, karena otak manusia lebih mahal daripada otot ya. Di dunia selalu seperti itu. Pekerjaan yang membutuhkan otak itu jauh lebih mahal daripada pekerjaan yang membutuhkan otot. Otot banyak ya, yang bersedia bekerja keras banyak, tapi yang mau berpikir keras tidak banyak loh teman-teman. Sampai saya pernah baca ada kata-kata yang bagus. 5% orang di dunia berpikir, 10% orang dunia berpikir bahwa dia berpikir, padahal sebenarnya nggak mikir. Nah, 85% orang ada yang nggak mau berpikir, lebih baik menderita daripada disuruh berpikir. Berpikir itu susah, teman-teman. Katanya gitu ya. Karena itu teman-teman, kita mesti berlatih. Kalau sekarang teman-teman bekerja keras, bagus. Tapi mesti dipikirin, caranya gimana ya? Kita membuat ini lebih simple, nggak ribet, sehingga kita bisa punya banyak waktu untuk mengerjakan yang lain, memikirkan yang lain. Jangan terjebak ke rutinitas. Teman-teman, contoh, Senin sampai Jumat lembur terus, Sabtu Minggu lembur. Ya mungkin teman-teman, coba tolong dipikirin, Senin sampai Jumat kerja keras bagus, tapi malamnya hunting cari properti, telepon dulu aja malam. Ini kan 2008 saya dulu juga gitu. Senin sampai Jumat kerja, malam nelponin iklan-iklan koran. Zaman itu properti masih iklan koran. Kalau sekarang ya mungkin web ya. Nah, dari iklan-iklan koran itu dinilai yang bagus Sabtu Minggu didatangin. Dengan cara ini kita bisa hunting properti penghasil pasif income, teman-teman. Wah, Sabtu Minggu kan saya harus istirahat, Pak. Ya, hunting properti Sabtu Minggu sambil istirahat juga bisa lagi. Saya waktu itu kan ngajakin anak istri saya sekalian ke daerah situ. Misalnya lagi hunting ada properti yang bagus di Tangerang. Ya mungkin mainnya ke mall di Tangerang ya, Tang City atau sekitar-sekitar situ. Sekalian, kan bisa disesuaikan. Dengan cara ini, saya bisa nemu properti pertama saya tahun 2008. Padahal kalau dibilang nganggur, enggak juga. 2008 saya kerja keras juga ya. Nah, video ini saya buat karena sering sekali orang pada ngomong, Aduh Pak, saya itu kerja keras, nggak punya waktu untuk hunting properti. kerja keras, ntar tahu-tahu umur 60 loh. Harus menyisihkan waktu untuk mulai membangun aset, teman-teman. Prinsipnya, jangan bekerja untuk uang, kita buat uang bekerja untuk kita. Jangan diperbudak uang, bekerja keras itu diperbudak oleh uang loh. Karena kalau nggak kerja keras, nggak dapat uang. Kita harus memperbudak uang supaya uang bisa menghasilkan income sendiri. Lama-lama aktif income kita turun. Awalnya teman-teman tentu pasif income kecil, aktif income gede. Sebaiknya ya strateginya gitu ya. Jangan belum apa-apa udah ngomong pasif income. Pasif income ini lama teman-teman. Lebih cepat teman-teman aktif income dulu. Langsung ya. Yang penting ada income dulu. Tapi jangan terjebak ke aktif income terus lupa membangun pasif income. Nah, dengan berjalannya ini waktu, teman-teman mulai bangun pasif income, sampai titik tertentu, pasif income akan lebih gede dari aktif income. Nah, teman-teman waktu itu bisa memutuskan, apakah teman-teman tetap ingin bekerja atau senang-senang. Jadi gimana nih? Teman-teman termasuk kelompok yang pilih bekerja keras atau mulai membangun pasif income? Tulis di komen. Salam pasif income property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.